Nah, ini menarik ya. Ini kan gini Pak. Nah, ini yang pernah saya sampaikan dulu. Bedakan hibah dengan wasiat. Jadi gini, hibah dengan wasiat itu dua hal yang berbeda. Kalau sudah dihibahkan kepada anak, contoh gini, saya sudah mempersiapkan pendidikan untuk anak, dan saya sudah hibahkan ke anak. Dan ini buat anak saya gitu. Jadi akhirnya apa? Kalau itu punya anak berarti apa? Itu sudah bukan punya saya lagi. Nah, cuman kan kalau baru dipersiapkan, belum diakadkan, ya itu harus dibagi waris. Tapi kalau ini punya anak saya untuk biaya pendidikannya, sehingga apa? Ketika ada kebutuhan pendidikan diambil dari situ. Dan itu sudah diikrarkan. Kalau sudah diikrarkan ini untuk anak saya dan itu sudah diberikan kepada anak, berarti apa? Jadi milik anak. Nah, cuman konsekuensinya apa? Jika anak itu meninggal dunia dulu, kalau anak itu meninggal dunia berarti jadi warisan. Warisan apa? Warisan anak yang dibagikan kepada ahli waris yang ada ketika itu. Itu mungkin konsekuensinya. Tapi kalau begini mah baru disiapkan dalam bentuk tabungan. Tapi tabungan juga masih atas nama saya, dan itu mah cuman memang nanti ini mah buat persiapan anak saya. Nah, kan kalau dalam bentuk wasiat jadi nggak boleh. Makanya buat Bapak Ibu yang sudah menyiapkan budget pendidikan untuk anak, contohnya sampai SMA gitu ya, bagusnya dari sekarang langsung dihibahkan. Ini milik anak. Bahkan kalau bagusnya apa? Bagusnya mungkin dibuatin rekening atas nama anak khusus dan itu disampaikan ini punya anak. Sehingga nanti kita pun tidak boleh mengganggu gugat konteks kaitan dengan bab itu. Cuman tadi konsekuensinya jadi warisan. Tapi kalau hanya baru niat atau nanti kalau saya wafat nanti ini untuk biaya pendidikan anak, itu jatuhnya kepada wasiat. Kalau wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Itu ya. Jadi tadi Pak, poinnya adalah di situ. Makanya sekali lagi kalau Bapak Ibu sudah tadi punya rencana buat pendidikan anak, bagusnya apa? Langsung kasihkan ke anak, bahkan buatkan rekening atas nama anak khusus. Sehingga kalau kita tutup usia, maka apa? Maka itu memang sudah tidak diganggu gugat lagi. Nah, mungkin yang jadi masalah berikutnya apa? Bagaimana kalau ini Pak, kalau asuransi? Nah, asuransi yang syariah lah gitu. Kalau yang konven kan nggak boleh. Ini yang syariah bicaranya. Nah, asuransi syariah pun sama. Sebenarnya gini, asuransi itu kan uang milik saya yang disimpan kan. Kalau saya meninggal nanti ada kompensasi kan begitu. Nah, bagusnya kalau Bapak Ibu punya asuransi pun sudah dihibahkan kepada anak. Jadi contoh gini, kan asuransi itu sudah ada nama ini ya, nama nanti ahli waris yang akan dapat kan. Maka dari awal sudah disampaikan, "Dah ini mah bukan punya saya. Ini mah punya anak saya. Ini mah punya istri saya." Sehingga apa? Kalau nanti saya meninggal dunia itu sudah bukan milik saya, itu memang milik istri. Tapi kalau belum diakadkan seperti itu, maka itu tetap nanti harus jadi warisan. Kan contohnya saya buat saya buat polis asuransi gitu ya, nanti kalau saya meninggal ini dan sebagainya, maka itu tetap jadi milik ahli waris walaupun nanti di situ tercatat ada nama fulan dan fulan. Itu ya. Jadi makanya Pak, harus kalau kita pingin ngasih ke anak untuk biaya pendidikan, untuk apa dan lain sebagainya, termasuk ngasih ke istri, maka langsung cash, dalam bentuk cash. Walaupun tadi kalau anak masih kecil kan nggak mungkin dikasih ke anak semua kan, maka apa? Tetap dikelola oleh orang tua. Nanti apa? Nanti dikeluarkan berdasarkan kebutuhan anak tersebut. Itu Pak barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab.